Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rosita dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dosen saya berikan. Yang pertama, makanan dan minuman halal harus memiliki beberapa kategori berikut. Halal zatnya. Hal ini berarti makanan dan minuman halal harus terbuat dari bahan yang halal pula, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Contohnya, seperti nasi, susu, telur, dan lain-lain. Halal cara mendapatkannya. Selain itu, makanan dan minuman halal harus didapatkan dengan cara yang halal pula. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum agama akan menjadi haram. Jadi, walaupun kamu mengkonsumsi makanan dan minuman yang dari segi zat adalah halal, namun kamu mendapatkannya dengan cara mencuri, menipu, dan lain-lain, maka hal tersebut menjadi haram. Halal proses pengolahannya. Selanjutnya, makanan dan minuman halal harus diperoleh dengan cara yang halal pula. Cara atau proses pengolahannya juga harus benar. Hewan seperti kambing, ayam, sapi jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram. Berikut dalil tentang makanan dan minuman halal dan haram. Artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang atau ketika disembelih atau disebut nama selain Allah, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Selanjutnya, macam-macam makanan haram. Yang pertama, bangkai binatang apapun kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua, darah kecuali hati dan limpa. Yang ketiga, daging babi. Yang keempat, daging hewan yang disembelih atau dihidangkan atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, hewan yang disembelih untuk tumbal atau persembahan berhala. Demikian juga makanan yang dihidangkan untuk sesajen, makam, pohon keramat atau berhala tertentu. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas. Yang keenam, hal-hal yang kotor dan menjijikan sebagai misalnya tikus, lalat, kotoran, belatung, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, binatang yang bertaring atau berkuku tajam dengan taring atau kukunya itu ia gunakan untuk mencekram atau menyerang musuh-musuhnya. Hal ini tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Semua binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Yang kedelapan, bagian dari hewan yang dipotong sedang ia masih hidup dan belum disembelih. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abi Waqib Al-Laitsi RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagian yang terpotong dari binatang ternak atau sedangkan ia dalam keadaan hidup maka dihukumi sebagai bangkai. Yang kesembilan, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanafi juga menganggap haram binatang-binatang yang hidup di dunia alam seperti katak, buaya, kura-kura, dan lain sebagainya. Yang kesepuluh, makanan yang diperoleh melalui cara yang tidak halal seperti hasil curian, rampasan, hasil palak, korupsi, riba, dan cara lain yang dilarang agama. Selanjutnya, jenis minuman halal. Sedangkan minuman yang halal pada dasarnya dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Yang kedua, air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang berubah menjadi cuka. Yang ketiga, air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda suci yang terkena najis.
Yang keempat, air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara-cara yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Minuman-minuman yang haram. Yang pertama, semua minuman yang memabukkan, demikian juga minuman yang berpotensi menimbulkan mudarat serta merusak tubuh, akal, jiwa, dan moral. Misalnya arak, bir, khamar, narkotika, dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan banyak dalil dari nas Al-Quran dan hadis. Salah satunya adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Sungguh, khamar itu bisa berasal dari perasan, anggur, kismis, kurma, gandum, jelai, maupun jagung. Sungguh, aku melarang kalian mendekati apa saja yang memabukkan. Abu Daud dan Ibu Hibban. Yang kedua, minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, minuman yang diperoleh dari cara yang haram seperti mencuri, korupsi, merampas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, rukun nikah. Rukun nikah yang pertama, ada mempelai laki-laki. Pelaksanaan pernikahan dimulai dengan proses akad nikah. Wajib hukumnya bagi mempelai pria untuk hadir dan tidak boleh diwakilkan. Perlu diingat bahwa akad nikah adalah proses penyerahan tanggung jawab dari wali mempelai perempuan ke mempelai laki-laki. Rukun nikah yang kedua, ada mempelai perempuan. Berdasarkan syariat Islam, rukun nikah yang kedua adalah adanya mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan seorang perempuan haram untuk diperistri, misalnya adanya pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan dengan mempelai laki-laki. Seorang laki-laki juga dilarang untuk memperistri calon mempelai perempuan yang sedang dalam keadaan hamil atau masih berada dalam masa idah. Masa idah adalah masa tunggu bagi seorang perempuan yang telah berpisah dengan suami terdahulu, baik karena cerai hidup atau mati. Rukun nikah yang ketiga, wali nikah untuk mempelai perempuan. Selain adanya mempelai laki-laki dan perempuan, dalam suatu pernikahan juga diperlukan seorang wali untuk mempelai perempuan. Utamanya wali nikah adalah ayah kandung. Namun jika ayah kandung telah tiada atau berhalangan hadir karena kondisi mendesak, seseorang yang berhak menjadi wali adalah kakek atau saudara laki-laki dari garis keturunan ayah. Selain itu, keluarga mempelai perempuan yang berhak menjadi wali diantaranya adalah ayah, kakek dari pihak ayah, kakak atau adik laki-laki seayah, paman dari keluarga ayah, serta keponakan laki-laki dari pihak ayahnya. Rukun nikah yang keempat, 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah. Agar pernikahan bisa sah, wajib hukumnya untuk menghadirkan 2 orang laki-laki sebagai saksi saat ijab kabul. Kedua, saksi ini harus memenuhi 6 syarat, yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, sudah akil balik, berakal, adil, dan merdeka. Arti merdeka ini berarti tidak berstatus budak atau tawanan pihak lain. 2 orang yang bisa menjadi saksi pernikahan adalah keluarga, tetangga, ataupun orang yang dipercaya oleh kedua mempelai. Rukun nikah yang kelima, ijab dan kabul. Suatu pernikahan dapat dikatakan sah dalam agama Islam setelah mempelai laki-laki mengucapkan ijab dan kabul. Ijab dan kabul dimaknai sebagai pengucapan janji suci kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan penghulu, wali, dan saksi nikah. Melalui ijab dan kabul, mempelai laki-laki menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab atas calon istrinya. Selanjutnya ada syarat nikah yang pertama. Kedua, mempelai beragama Islam.
Menikah dengan syariat Islam artinya kedua calon mempelai haruslah beragama Islam. Apabila salah satu mempelai non-muslim dan pernikahan dilakukan menggunakan tata cara Islam, maka dianggap tidak sah. Yang kedua, syarat nikah mempelai laki-laki bukan mahram bagi calon istri. Pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan darah. Selain karena ikatan darah, perempuan yang mahram bagi seorang laki-laki adalah saudara persusuan, saudara ipar, ibu tiri, anak tiri, menantu, dan cucu. Oleh karenanya, penting untuk mengecek silsilah keluarga sebelum melakukan pernikahan. Syarat nikah yang ketiga, mempelai laki-laki mengetahui wali akad nikah. Calon mempelai laki-laki wajib mengetahui wali dari calon istrinya. Apabila ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal, bisa diwakilkan oleh seorang wali nikah seperti yang sudah dijelaskan dalam rukun nikah ketiga. Apabila wali nikah dari pihak keluarga tidak memungkinkan untuk hadir, maka bisa menghadirkan seorang wali hakim untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Wali hakim ditunjuk oleh Menteri Agama yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Syarat nikah yang keempat, tidak sedang melaksanakan ibadah haji. Dalam ajaran agama Islam, pernikahan akan dianggap tidak sah jika dilakukan saat sedang menunaikan ibadah haji, meskipun ibadah haji merupakan suatu amalan yang baik dan besar. Namun, saat seseorang melaksanakan ibadah haji, maka diharamkan untuk melangsungkan pernikahan. Syarat nikah yang kelima, tidak ada unsur paksaan. Pernikahan yang dilakukan tidak boleh ada unsur paksaan, baik dari pihak mempelai laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya, pernikahan harus didasarkan karena perasaan cinta, keinginan, dan keikhlasan kedua mempelai untuk melalui hidup bersama. Selanjutnya, tata cara rujuk dalam Islam. Pada dasarnya, semua ulama sepakat jika cara rujuk adalah dengan ucapan, baik itu dengan ucapan kalimat jelas seperti aku rujuk denganmu, atau dengan ucapan dengan makna tersirat seperti aku kembali padamu. Ada satu cara rujuk lainnya yang menimbulkan banyak perdebatan, yaitu cara rujuk dengan perbuatan seperti suami mencium istrinya. Beberapa ulama memiliki pendapat kalau cara ini nggak sah karena hakikatnya rujuk adalah mengembalikan ikatan pernikahan. Maka seperti akad nikah yang nggak akan sah kecuali dengan ucapan, hal yang sama berlaku pada rujuk. Namun ulama lain berpendapat kalau rujuk dapat terjadi dengan perbuatan yang disertai niat. Jadi ketika seorang suami menyentuh istrinya secara intim atau mengajaknya berhubungan seksual dengan disertai niat untuk rujuk, maka keduanya rujukan kembali. Mayoritas ulama fikih berpendapat seperti ini. Rujuk menjadi jalan bagi suami dan istri yang berada di ambang perceraian untuk kembali bersatu mengikat tali pernikahan yang sempat merenggang. Ada hukum rujuk, syarat rujuk, dan cara rujuk yang perlu diketahui oleh masing-masing pihak. Dengan begitu, suami dan istri dapat rujuk secara sah. Selanjutnya, macam-macam talak yang harus diperhatikan sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa jenis macam-macam talak yang perlu kamu ketahui sebagai bagian dari memahami perkataan sang suami. Simak jenis talak-talak sesuai dengan perkataan sekalipun cara dan prosesnya berikut ini. Yang pertama, segi tegas dan tidaknya perkataan yang terucapkan. Macam-macam talak pertama yang bisa kamu ketahui ada dari sisi ketegasan perkataan yang diucapkan. Kamu pun bisa mengucapkan tanpa harus bernada tinggi dengan contoh bunyi sebagai berikut. Talak kinayah. Jenis talak ini diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas makna dan arti pemahamannya. Kita sudah tidak bisa mempertahankannya lagi, ucap suami sebagai contoh. Talak sari. Sebaliknya, talak ini sudah mengandung kata-kata yang jelas, makna dan tujuannya dengan bunyi, aku minta kita pisah. Yang kedua, segi jumlah. Macam-macam talak dalam agama Islam dapat ditinjau dari berbagai segi, termasuk jumlah ucapan yang dilakukan. Kamu pun bisa mengetahuinya sebagai berikut. Talak 1. Peringatan pertama yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.
talak kedua, talak yang dijatuhkan sang suami kepada istri untuk kedua kalinya maupun dua ucapan langsung. Talak ketiga, ucapan talak yang dijatuhkan sebanyak 3 kali maupun talak 3 yang diucapkan pertama kalinya. Yang ketiga, segi keadaan istri. Macam-macam talak bisa dilihat dari segi keadaan sang istri dengan rincian sebagai berikut. Talak BDE, jenis talak yang diucapkan sang suami kepada istri yang digauli saat haid dan dalam keadaan suci. Talak sunni, talak ini diucapkan sang suami kepada istri yang pernah digauli dan kondisi istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum digauli, sedang hamil dan jelas kehamilannya. Talak la sunni wala bid'i, jenis talak yang diucapkan sang suami dengan keadaan istri yang belum digauli dan belum pernah haid atau belum balik ataupun telah menopause. Macam-macam talak berdasarkan keputusan rujuk. Talak cerai selanjutnya dapat dilihat dari segi boleh tidaknya rujuk setelah berpisah jenis pun. Talak bain. Talak bain adalah jenis talak yang tidak boleh rujuk kembali, yakni baik talak surga dan kubro. Talak bain sugro merupakan talak yang menghilangkan kepemilikan sang suami terhadap suami. Sementara talak bain kubro adalah talak 3 yang tidak memperbolehkan rujuk kecuali istri sudah menikah dan kembali berpisah. Talak raji, macam-macam talak ini memperbolehkan rujuk kembali setelah bercerai, namun syaratnya merujuk saat istri sedang dalam masa iddah. Jika istri sudah berada di luar masa iddah, maka dapat rujuk kembali dengan melakukan akad nikah ulang. Macam-macam talak dari segi langsung, tidaknya ucapan jenis talak bisa dilihat dari segi langsung atau tidaknya talak dan ucapan yang dapat dideskripsikan sebagai berikut. Talak mualak. Jenis talak mualak adalah talak yang memiliki syarat tertentu, yakni dijatuhkan apabila syarat suami tidak terwujud dengan baik melalui ucapan. Sebagai contoh, kalau sampai kita nggak punya anak laki-laki, aku talak kamu, dan sang istri mengandung anak perempuan. Talak khairu mualak. Talak jenis ini adalah macam-macam talak yang tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Jadi apabila suami telah berkata untuk bercerai, maka talak sudah menjadi faktor utama sebagai perkara perceraian. Macam-macam talak berdasarkan cara suami. Macam-macam talak terakhir bisa kamu lihat dari segi suami menjatuhkan talak dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, dengan ucapan. Macam-macam talak yang sering dilakukan adalah menjatuhkan dengan ucapan bernada tinggi. Meski demikian, macam-macam talak tersebut bisa kamu jatuhkan dengan cara-cara lain yang lebih relevan. Tak jarang, ucapan talak dilakukan dalam keadaan tidak sadar, sekalipun bisa melukai dan merugikan orang lain. Dengan isyarat. Cara ini disampaikan sang suami yang tidak memiliki kemampuan berbicara dari hati ke hati pada sang istri. Hal tersebut harus diperhatikan oleh istri, mulai dari ekspresi sekalipun gerak-gerik yang dilakukan oleh suami. Dengan tulisan. Salah satu cara yang meyakini untuk talak cerai bisa kamu lakukan dengan tulisan pada suami, kemudian dibaca. Tak jarang tulisan tersebut bisa menjadi pertanda pisah ranjang, sekalipun menjadi rangkaian perceraian first step. Dengan utusan. Sang suami bisa menjatuhkan talak pada istri dengan perantara yang diutus untuk menyampaikan maksud dan tujuan bercerai. Selanjutnya, cara untuk menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama, memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Kita harus menentukan dulu pasangan seperti apa yang dibutuhkan untuk membina keluarga yang sakinah, dan carilah kriteria pasangan sesuai dengan kriteria dan tuntunan Rasul, sunnah Rasul. Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama, karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya, keislaman. Sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Yang kedua, memenuhi syarat utama dalam berumah tangga. Syarat utama dalam berumah tangga adalah mawadah, yaitu artinya cinta yang menggembung, dan rahmah yang artinya siapa berkorban kepada yang dikasihi dan memiliki kasih sayang yang lembut. Yang ketiga, memelihara saling pengertian. Yang keempat, landas rumah tangga dengan ajaran agama. Yang kelima, mengisi rumah tangga dengan kasih sayang.
Yang keenam, senantiasa selalu bersyukur. Yang ketujuh, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Yang kedelapan, saling menghargai. Yang kesembilan, memelihara kepercayaan terhadap pasangan. Selanjutnya, faktor penyebab perceraian dan perselingkuhan di masa pandemi. Selama pandemi COVID-19, penyumbangan faktor terbesar pasangan suami istri melakukan perceraian yaitu karena perselisihan atau pertengkaran dan masalah ekonomi. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus dengan menetapkan kebijakan pembatas sosial berskala besar, social distancing. Kebijakan ini menuntut keluarga untuk melakukan berbagai aktivitas dari rumah, seperti kegiatan belajar, beribadah, hingga bekerja. Keadaan ini membuat masing-masing anggota keluarga menghabiskan lebih banyak waktunya di rumah. Ada yang menyikapinya dengan positif, namun ada juga yang menyikapinya secara negatif hingga berujung pada konflik. Keadaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi dalam hubungan suami istri. Banyak suami yang di PHK pada masa pandemi yang berakibat pada ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga, sehingga suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, yang akhirnya menimbulkan permasalahan di dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian. Ada keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menghadapi kondisi darurat dan secara tiba-tiba seperti pandemi ini. Akhirnya kerap terjadi konflik, masing-masing memiliki keinginan serta gagasan yang ingin dihargai dan dilaksanakan. Sementara pihak lainnya memiliki harapan yang berbeda. Di antara pasangan suami dan istri, ego dan pengakuan tinggi keadaan sulit untuk dibendung. Pendapat tentang poligami. Poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Saya tidak setuju dengan tindakan poligami karena menurut saya itu bisa berpotensi merugikan secara batin dan jasmani seorang wanita ketika sang suami tidak mampu berlaku adil pada semua istrinya. Walaupun dalam Islam diperbolehkan dan banyak para ulama memperbolehkan, setuju dengan praktik poligami sesuai dengan yang terdapat di Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Pada ayat di atas menyatakan membolehkan menikah sampai 4 wanita. Namun dijelaskan kembali bahwa jika tidak mampu berlaku adil, maka menikah hanya dengan seorang saja. Menurut saya sangat sulit untuk berlaku adil pada orang lain. Maka untuk menghindari poligami malah akan menjadi dosa, lebih baik untuk tidak dilakukan. Banyak juga yang setuju dengan poligami karena meniru Nabi yang mempunyai banyak istri. Untuk itu sesuai dengan sunnah. Menurut saya, Nabi pun menikah banyak wanita karena ingin mensejahterakan dan mengangkat derajat wanita yang dia nikahi. Rata-rata wanita yang nikahi Nabi adalah janda dan wanita yang ditinggal mati suaminya saat perang. Namun dalam prakteknya dalam masyarakat poligami sering terjadi karena hawa nafsu semata. Memang dalam hukum Islam selalu banyak pendapat yang berbeda tentang bagi saya selama hukum dan perbuatan itu baik untuk diri sendiri dan orang lain. Lakukan saja dan menghargai setiap perbedaan pendapat. Saya khawatir saja banyak suami yang berpoligami dengan alasan agama karena ada di Al-Quran. Padahal sangat sulit untuk berlaku adil dan pada akhirnya menjadikan keburukan bagi diri sendiri dan orang lain. Sekian dari penjelasan saya yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang, jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.